Ya Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-Quranul Karim sepertiganya adalah kisah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama Al-Quran, yang itu artinya betapa pentingnya posisi sejarah untuk membangun generasi peradaban. Kita ambil satu kisah, di mana kisah ini termasuk kisah-kisah yang awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Mengawali langkah dakwah di Mekah, maka kisah ini diturunkan karena Nabi SAW mulai berhadapan dengan orang-orang musyrik Mekah yang menentang dakwah beliau. Allah berikan kisah ini yaitu di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ayat ke-17 surat Al-Qalam ini memulai kisah. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji mereka, yaitu orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun ketika mereka dulu bersumpah bahwa mereka benar-benar akan panen di pagi hari. Sa'id bin Jubair rahimahullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata bahwa para pemilik kebun ini adalah mereka yang tinggal di sebuah tempat yang bernama Dharawan. Di mana Dharawan ini, kata beliau, 6 mil dari kota San'a di Yaman. Kisahnya adalah bahwa para pemilik kebun ini dulu punya ayah. Ayahnya adalah orang yang mulia, orang yang baik, dermawan sekali. Setiap dia panen, dia panggil orang-orang miskin, ikut panen, menikmati kebunnya. Orang miskin datang, ada yang membawa tempat, keranjang, kalau tidak menggunakan tangannya atau bajunya untuk membawa hasil panen yang sama-sama dinikmati itu. Ayah yang baik ini sudah mengukur bahwa dia memanfaatkan apa yang bisa dia manfaatkan dari kebunnya, disimpan sebagiannya untuk makan selama setahun bagi dia dan keluarganya, dan sisanya disedekahkan. Ketika dia meninggal, anak-anaknya inilah yang mewarisi kebun itu, tapi mereka berkata, ayah kita ini tidak cerdas. Andai kita tidak berikan pada orang-orang miskin, kita akan lebih kaya dari sekarang. Ini hitungan matematis, bukankah begitu? Maka berhati-hatilah punya anak yang hanya diajari hitungan matematika dunia, tidak pernah diajari hitungan Allah yang maha memberi keberkahan, yang memiliki semua kekayaan di langit dan di bumi serta seluruh isinya. Seperti anak-anak pemilik kebun ini, mereka pandai berhitung. Jelas mereka tahu hitungannya. Andai tidak diberi kepada orang miskin, maka mereka lebih kaya. Tapi ketahuilah bahwa inilah yang membuat mereka kehilangan keberkahan. Bahkan bukan hanya kehilangan keberkahan, tapi mereka kehilangan kebun mereka dan tidak bisa panen. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik wa hum naimun. Ayat mengatakan bahwa kebun mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mereka tidur, di mana esok paginya mereka harus panen dan kebun mereka hangus, gosong. Akhirnya mereka menyesal di ujungnya. Mereka tidak bisa panen. Maka hilanglah semuanya. Hilanglah rizki mereka sepanjang tahun, hilanglah kebun mereka, bahkan hilanglah kesempatan untuk bersedekah. Dan Allah menutup kadzalikal adzab. Itulah azab di dunia. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab di akhirat lebih besar lagi kalau mereka tahu. Karenanya, maka berilah haknya orang tidak mampu pada harta kita. Jangan zalimi mereka. Apa yang Anda simpan dari harta atau hak orang lain di harta kita, itu tidak ada baiknya. Yang ada justru menghilangkan keberkahan di harta kita. Maka ambil berkahnya, berikan hak orang lain, berikan hak orang-orang miskin di harta kita, ambil berkahnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.